Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas bersama mengenai struktur sosial dan khususnya kita akan memperdalam lagi pada aspek diferensiasi sosial. Namun sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya harap kalian sudah membaca doa terlebih dahulu. Lalu saya harap juga kalian sudah mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dalam keseharian. Ya, oke, kita akan langsung membahas mengenai diferensiasi sosial, namun kita akan memulainya dengan struktur sosial. Di struktur sosial ini, secara definisi akan kita ambil dari pengertiannya Suryono Sukanto. Yang pertama, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antar posisi dan peran sosial. Jadi, di dalam struktur sosial yang terpenting adalah keselarasan antara posisi. Posisi itu adalah status sosial ya, dan peran sosial. Jika kita kaitkan dengan profesi atau pekerjaan, kita akan menganalogikan ya, dengan contoh guru ya. Guru ini kan punya posisi yang terhormat di dalam masyarakat. Jadi masyarakat secara pengertiannya mereka mengharapkan bahwa guru akan memberi contoh kepada muridnya hal-hal yang baik. Maka dari itu, apabila guru tersebut mencitrakan dirinya ya seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka itu bisa disebut sebagai struktur sosial. Yang selanjutnya adalah bentuk dari struktur sosial. Menurut Peter M. Blau, ya, dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah interseksi, yang kedua adalah konsolidasi. Yang pertama adalah interseksi. Interseksi ini punya pengertian seperti berikut ya. Keanggotaan dalam kelompok yang bersifat menyilang. Jadi interseksi ini bisa dicontohkan seperti dua suku bangsa yang punya ciri-ciri atau nilai sosial yang sama atau menjunjung nilai sosial yang sama. Misalkan orang Jawa dengan orang Sunda ini punya eh, hubungan yang dekat. Walaupun dalam sejarahnya banyak konflik ya, tetapi untuk sekarang punya hubungan yang dekat satu sama lain. Contohnya seperti apa? Dari segi mayoritas, ya orang-orang Sunda dan orang-orang Jawa ini punya eh, tradisi yang hampir sama, khususnya dalam segi bahasa. Dalam segi bahasa, mereka punya kesamaan, ya satu sama lain dalam kosakata. Dan juga di dalam masyarakat Jawa dan Sunda masih dalam unsur bahasa, mereka memiliki struktur bahasa yang sama, yaitu mempercayai atau menganut yang namanya unggah ungguh bahasa atau kita sebut tingkatan bahasa. Di Jawa kita mengenal yang namanya ngoko, ya bahasa ngoko ya. Terus ada bahasa Madya dan Romo. Itu juga di Sunda ya. Walaupun saya kurang begitu mengerti istilah dari ngoko, Romo, dan Madyanya dari bahasa Sunda. Oke, kita lanjut lagi ke bentuk struktur sosial yang kedua, yaitu konsolidasi. Adanya tumpang tindih parameter yang mengakibatkan penguatan identitas. Jadi di dalam konsolidasi itu lebih mengutamakan penguatan identitas kelompoknya sendiri daripada mencari persamaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Yang dalam artian ini adalah etnis. Orang Jawa, seperti yang kita ketahui ya, banyak sekali pegawai negeri sipil yang notabene adalah orang-orang yang berasal dari Pulau Jawa. Mereka banyak yang bertransmigrasi ke Sulawesi, Bali,
Papua, ya selain menjadi pedagang, tapi kebanyakan jadi PNS. Karena peraturan pemerintah yang mengharuskan mereka untuk transmigrasi, maka mereka harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Namun, masyarakat yang menjadi masyarakat pribumi, masyarakat tujuan dari orang Jawa ini menganggap bahwa orang Jawa ini secara generalisasi atau secara umum bekerja sebagai PNS. Lalu yang kedua, ini contoh yang kedua adalah orang Bali ya. Orang Bali yang datang ke Pulau Jawa mungkin atau misalkan ke Kalimantan, ini lebih banyak diidentikan, ya dipersepsikan oleh masyarakat pribumi atau masyarakat asal. Jadi orang Bali ini sebagai pendatang sangat diidentikan sebagai pedagang. Karena secara umum mereka bertransmigrasi, mereka bermigrasi atau berpindah tempat, ini tujuannya atau visinya atau misinya adalah menjadi pedagang secara umum. Jadi walaupun hanya beberapa yang bekerja di luar pedagang atau bidang wirausaha, namun orang-orang yang ada di daerah-daerah tujuan transmigrasi sudah terlanjur untuk menganggap orang Bali itu adalah pedagang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai diferensiasi sosial. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan dari struktur sosial hari ini. Mempunyai pengertian pengelompokan masyarakat secara horizontal dan sederajat. Jadi di dalam diferensiasi ini tidak mengenal tingkatan, tidak menganggap bahwa perbedaan dalam segi profesi, dalam segi jenis kelamin atau agama maupun ras ini dikelompokkan atau dikotak-kotakan menjadi salah satu atau beberapa perbedaan yang sifatnya hierarkis gitu ya atau bertingkat-tingkat atau yang satu lebih baik yang lain rendah, itu tidak ada dalam diferensiasi sosial. Semua kelompok yang berbeda tadi ya, mempunyai derajat yang sama. Misalkan seperti ini ya, diferensiasi sosial dalam masyarakat majemuk. Jadi masyarakat majemuk itu adalah masyarakat yang terdiri dari suku, bangsa, ya, ras dan agama yang berbeda, tetapi mereka punya rasa persatuan. Kenapa seperti itu? Karena mereka punya ciri-ciri sosial yang berbeda satu sama lain, namun punya kesamaan yang bisa kita cari. Ya, oke, kita lihat dari mulai ciri sosial ya dulu ya berarti ya. Oke, dari ciri sosial, diferensiasi timbul karena perbedaan profesi. Jadi profesi ini bisa kita kaitkan dengan keahlian seseorang dalam pekerjaannya. Apabila seorang dokter kita sebut sebagai profesi dokter itu, maka orang yang menganggap dirinya dokter pasti punya keahlian tertentu di dalam bidang medis. Dan ada orang yang bekerja di dalam bidang pendidikan, maka secara profesi dia disebut sebagai guru. Nah, guru kenapa disebut profesi sebaliknya? Karena guru tersebut punya keahlian untuk mendidik dan menanamkan nilai dan norma yang ada di masyarakat kepada peserta didiknya. Lalu kita lanjut ke ciri budaya. Di dalam masyarakat majemuk ini punya ciri budaya yang berbeda-beda ya, tetapi mereka satu sama lain saling menghargai. Berhubungan dengan pandangan hidup ya. Di dalam contoh yang akan kita bahas yaitu masyarakat Minang. Masyarakat Minang punya prinsip hidup atau pandangan hidup atau way of life bahwa masyarakat Padang atau Minang ini menganggap orang atau kelompok laki-laki itu semestinya secara tradisi harus melakukan kebiasaan untuk perantau ya, perantau seperti itu. Yang ketiga adalah ciri fisik. Diferensiasi yang timbul karena perbedaan warna kulit dan bagian tubuh tertentu. Ini kadang-kadang menjadi perdebatan ya di dalam masyarakat zaman dulu ya. Tetapi sekarang ini banyak sedikit yang timbul ya, tetapi tidak separah yang dulu ya.
Jadi dulu kan ada politika partai, tapi sekarang tidak ada. Tapi ada ya secara sembunyi-sembunyi ya orang membenci satu sama lain karena fisik. Nah, perbedaan warna kulit itu kita sebut sebagai ras. Ras ini biasanya secara dominan atau secara terlihat gitu ya, dilihat dari perbedaan warna kulitnya, perbedaan fisik seperti bentuk mata, seperti postur tubuh, dan sebagainya. Ada ras mongoloid, ada ras kaukasoid, dan negroid yang akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama, ya, kita akan membahas mengenai bentuk diferensiasi, yaitu mengenai ras. Ras itu merupakan kelompok manusia yang memiliki ciri fisik yang berbeda. Yang kita sebut tadi ya, Kaukasoid berarti identik dengan orang-orang Eropa. Orang Eropa punya ciri fisik yaitu eh, kulit atau warna kulitnya itu adalah putih atau cerah dan rambutnya itu kadang-kadang ada yang coklat. Tidak hanya hitam ya, ada yang pirang, bermata biru dan sebagainya. Jadi untuk selanjutnya, misalkan untuk Mongoloid dan Negroid ini eh, mungkin kalian sudah mengetahui ya, kalau Mongoloid itu lebih identik ke orang-orang Asia Timur dan Tenggara. Indonesia masuk ke Mongoloid ya. Begitu juga orang-orang dari Tiongkok. Negroid secara dominan berada atau bertempat tinggal atau tumbuh di daerah yang namanya Afrika ya, atau benua Afrika. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah suku bangsa, ya. Suku bangsa ini bisa disebut juga sebagai etnis atau sistem kekerabatan yang lebih luas. Artinya, mereka punya ikatan darah yang sama atau nenek moyang yang sama. Seperti apa contohnya? Seperti etnis Minang, etnis Batak, dan Jawa. Mereka karena punya bukan silsilah ya, semacam keturunan atau nenek moyang yang sama, maka mereka melestarikan tradisi yang sama seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah jenis kelamin, menekankan pada kesetaraan gender, ya. Contohnya adalah wanita diperkenankan berpendidikan tinggi. Jika tidak paham mengenai konsep gender, ya, jadi gender itu adalah sebuah perbedaan antara pihak laki-laki dan perempuan itu dari sudut pandang budaya. Di dalam masyarakat Jawa pada zaman kolonial, masyarakat Jawa memandang bahwa wanita ini tidak selayaknya untuk bekerja di luar. Itu pandangan budaya bagi masyarakat Jawa zaman dulu. Nah, itu yang kita sebut sebagai konsep gender. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya mengenai klan. Klan merupakan sebuah kesatuan genealogis. Genealogis itu keturunan ya. Terus ada kesatuan religio magis ya. Religio magis itu adalah semacam kepercayaan, lalu tradisi. Jadi contohnya itu adalah dari klan itu bisa dikatakan contohnya salah satunya adalah patrilineal dan yang satu lagi adalah matrilineal. Patrilineal ini merupakan salah satu bentuk dari genealogis yang menganggap bahwa pihak laki-laki mempunyai peran utama di dalam kebudayaan maupun di dalam keluarga. Sering kita sadari bahwa laki-laki punya peran utama dalam masyarakat kita secara umum ya, sebagai tulang punggung dari keluarga. Nah, dan sebuah tokoh atau sosok di masyarakat ya, laki-laki itu dipandang sebagai orang yang memegang keputusan di dalam keluarga. Namun ya, di bagian terkecil di masyarakat Indonesia mempunyai genealogis atau ikatan keturunan yang ditarik dari pihak perempuan. Ya, contohnya di masyarakat Minang menganggap bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang spesial atau istimewa di dalam masyarakat. Bukan soal dalam menjadi tulang punggung keluarga, namun wanita atau perempuan ini dipandang sebagai orang atau
tokoh ya, tokoh yang mempunyai peranan yang lebih penting sebagai penentu keputusan di dalam keluarga. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai profesi. Profesi itu punya definisi semacam pengelompokan didasarkan pada keahlian. Ini agak typo sedikit ya, mohon maaf. Jadi keahlian, karena ini sifatnya keahlian, maka ini agak berbeda dengan pekerjaan. Di profesi ini dilihat dari keahlian seseorang dalam melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas yang dilakukan oleh guru punya keahlian yang berbeda dengan orang yang bekerja sebagai pedagang ya. Masing-masing punya kedudukan yang sama secara profesi. Namun secara keahlian mereka berbeda. Nah, seorang guru tentu punya keahlian yang tidak dimiliki oleh eh, pedagang. Namun mereka satu sama lain mengisi kebutuhannya masing-masing. Seorang guru butuh yang namanya pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun juga pedagang membutuhkan guru agar bisa menitipkan anaknya agar dididik di sekolah. Seperti itu, ya. Jadi keahlian sama satu sama lain itu sifatnya itu tidak bertingkat-tingkat, tidak hierarkis, ya. Karena kita masih membahas dalam aspek diferensiasi. Yang terakhir ada bentuk agama, ya, diferensiasi menurut agama, yaitu kesetaraan dan keharmonisan hubungan antar agama. Jadi dalam konsep diferensiasi agama dipandang perbedaan agama itu dipandang sebagai salah satu aspek dalam kehidupan sosial yang tidak perlu diungkit-ungkit lagi tentang siapa yang lebih benar, siapa yang salah, karena agama sama-sama mengajarkan tentang kebaikan. Itu yang kita sebut selama ini sebagai toleransi. Oke ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah menyaksikan sampai akhir. Dan saya tetap berpesan kepada kalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Cuci tangan sesering mungkin, jaga jarak sosial, dan sesering mungkin memakai masker apabila terpaksa untuk keluar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.